Pertama-tama perkenalkan kami dari Pasundan program studi PDKM. Sini kami ingin bertanya sekalian sharingnya terkait perencanaan pembelajaran kerja. Jadi ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Di sini kami bertiga, ada saya sebenarnya. Saya Fatulis Ramadan. Jadi izin bertanya terkait beberapa pertanyaan. Paling yang pertama sih Pak, terkait bagaimana cara Bapak menentukan tujuan pembelajaran. Oke, perkenalkan dulu ya, saya Fadir dari SDN Karangmekar Mandiri 1. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran itu yang pasti kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan siswa. Kemudian setelah mengetahui kebutuhan siswa, menyusun tujuan pembelajaran yang memang cocok dan pas untuk siswa gitu. Ketika sudah menyusun hal tersebut, disusun tujuan pembelajarannya, masuk kepada perencanaan pembelajaran. Jadi untuk tahapan awal ketika menentukan tujuan pembelajaran adalah melakukan analisis dulu bagaimana kebutuhan siswanya. Terus untuk yang kedua sih Pak, Ya. bagaimana cara Bapak untuk mengetahui kebutuhan dan peserta didik itu tadi? Kalau untuk kebutuhan sebenarnya banyak ya caranya untuk melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa. Yang pertama, kalau dalam pembelajaran Penjas itu biasanya kita melakukan asesmen. Asesmen itu bisa berupa asesmen formatif atau sumatif. Kalau di awal pembelajaran biasanya menggunakan asesmen formatif. Nah, di awal proses pembelajaran di formatif itu biasanya menggunakan bisa melihat gitu ya, secara melihat langsung bagaimana kemampuan siswa gitu ya. Kemudian boleh juga dengan wawancara itu bisa untuk melihat bagaimana kebutuhan siswa. Untuk yang selanjutnya Pak, metode dan media apa yang sering Bapak pakai setelah tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa? Oke, kalau untuk metode ya dan metode pembelajarannya, saya biasa menggunakan dalam pembelajaran PJOK itu bisa disesuaikan dengan materinya. Contoh misalkan kalau materi pembelajarannya sepak bola, itu bisa menggunakan metode pembelajaran kooperatif, yang artinya di mana pembelajaran tersebut bisa saling berkesinambungan gitu antara teman dengan pembelajaran. Gimana sih Pak cara Bapak mengembangkan kegiatan pembelajaran agar lebih menarik dan disukai oleh siswa? Kalau untuk mengembangkan ya ini kita bisa lihat gitu ya karakteristik dari siswanya. Misalkan kalau mengajarkan di kelas 1 kan, kalau kelas 1 itu harus banyak dengan permainan, bisa dilihat gitu dari situ, dari karakteristik siswa. Kemudian kalau untuk mengembangkan media pembelajarannya bisa menggunakan metode evaluasi gitu ya. Jadi pembelajaran hari ini kita lihat gitu ya apa kurangnya, kemudian dievaluasi di pembelajaran sebelumnya, sehingga media pembelajaran ini tidak membosankan. Terus apakah Bapak menyusun RPP dan apakah RPP yang sudah ada itu apakah bakal dikembangkan untuk ada Kalau untuk RPP ya sebenarnya setiap pertemuan itu pasti harus menyusun, karena itu bagian dari perencanaan pembelajaran. Kalau misalkan kita tidak menyusun, nanti pembelajaran itu tidak terarah. Makanya kalau dalam setiap pertemuan itu pasti memerlukan perencanaan pembelajaran, tapi tidak melulu atau tidak harus sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat. Makanya ya, sebagai guru tetap harus membuat, tapi tidak sesuai pun dengan RPP pun tidak apa-apa, karena dalam pembelajaran itu pasti banyak ininya gitu, banyak elemen-elemen pembelajaran yang memang harus dimasukkan. Jadi kalau untuk RPP dibuat gitu. Untuk tahun-tahun setelahnya itu dilihat gitu ya, bagaimana kekurangan dari RPP tersebut,
bagaimana apakah memang runtut gitu ya perencanaannya, asesmennya ada gitu ya. Nah, apakah tidak seperti itu? Untuk yang terakhir sih Pak, jenis asesmen atau jenis penilaian apa yang Bapak gunakan? Kalau untuk asesmen itu ada dua biasanya yang saya gunakan, dan memang pembelajaran pasti memakai ini gitu. Yang pertama ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau formatif itu biasanya dilakukan di awal pembelajaran, itu kemudian melihat gitu ya kemampuan awal siswa, itu biasanya di formatif. Kalau sumatif itu biasanya di akhir pembelajaran. Nah, itu bisa berupa tes gitu ya. Tes misalkan pembelajarannya tentang gerak lokomotor. Sumatifnya apa? Sumatifnya bisa menggunakan tes lari, misalkannya tes lari 100 meter, kemudian tes meloncat dari titik A ke titik B. Nah, itu dua asesmen itu yang memang ada dalam pembelajaran. Itu aja sih Pak yang kami tanyakan. Terima kasih. Mohon maaf juga bila